Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan, Kiai. Jadi sebelum kita membahas bulan Iya, haram, jadi saat-saat apa saja sebetulnya iya. diharuskan untuk mandi junub? Yang pertama kali mandi jinabah itu Mm-mm. yang menjadi kewajiban tuh buat seorang laki-laki. Kalau dia mimpi basah, ya Hmm, ini bisa jadi apa dia tanda awal dia dewasa atau orang saat dewasa yang kembali tidur. kemudian bermimpi basah. Maka dia Hmm, wajib untuk mandi janabah, mandi dengan meratakan seluruh anggota tubuh ini dengan air. Itu adalah mandi janabah buat laki-laki. Kemudian buat perempuan, itu kalau dia selesai dari haid, selesai dari nifas, maka begitu darah itu dipastikan berhenti, dia wajib untuk mandi. Nah, kemudian kalau nanti dewasa lagi, dia menikah, ya. pasangan suami istri, maka dia wajib mandi. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri, baik terjadi ejakulasi atau tidak terjadi, itu wajib untuk mandi, ya. Hmm. Ini pasangan suami istri. Kalau bukan pasangan, mandinya wajib dan taubatnya lebih dari itu tekanan. Jadi jangan membiasakan, Pak, kalau ini ada orang berhubungan dengan bukan Nauzubillah. pasangannya wajib mandi nggak? Ya jawabannya wajib taubat Iya, gitu. iya, Ya, karena agar zina itu haram ya, agar Kiai. tidak disalahpahami kalau sudah mandi dosanya selesai. Hilang. Itu dosa janabahnya, Hmm, bukan dosa, bukan itu dosa. janabah hadasnya, Iya. ya bukan najis ya, hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil, tapi tidak menghilangkan dosa zinanya. Baik, karena kita bicara soal haram begitu ya, Iya, Kiai. Ya, kita iya. berada di bulan Zulkaidah yang Oh termasuk bulan iya, haram. bulan Nah, ini haram. Iya, sebetulnya iya. haram yang berbeda Iya, mungkin iya, ya. Nah, iya. ini bulan haram ini Tapi maksudnya konteks bagaimana? filosofi bahasanya sama. Oke. Ya, haram itu kan kita pahami haram itu lawan kata dari halal. Ya. Nah, orang Arab itu menggunakan kata-kata haram untuk sesuatu yang dihormati. Misalnya, dalam tradisi orang Arab, perempuan yang sudah jadi istri itu disebut haram, ya. Hmm. Haram itu artinya saya tidak ingin istri saya dilihat auratnya, saya tidak ingin istri saya terbuka. Maka orang Arab itu menamakan istri itu haram. Haram. Haram itu artinya dia memiliki kehormatan. Saya marah loh kalau istri saya dijamah, kan Hmm. begitu. Hmm. Nah, dari kata-kata itu tanah suci pun disebut tanah haram. Tanah haram. Tapi bukan berarti kalau gitu saya injek haram dong, enggak. Dia tanah yang memiliki kehormatan. Ada lagi bulan yang dikatakan Bulan bulan haram. haram, yang dalam bahasa Indonesia dikatakan bulan suci. Nah, Hmm. ini secara terminologi itu perlu diluruskan juga nih. Ada orang yang mengaitkan haram itu dengan kesucian dalam artian Ramadan itu bulan suci, Iya. misalnya. Padahal dalam Islam Ramadan itu bukan bulan suci. Bulan suci kalau kaitannya dengan bulan haram itu ada 4. Ada Zulqa'dah, bulan sekarang nih. Ada Zulhijjah, nanti di Idul Adha itu Iya. 1 bulan. Kemudian ada yang namanya Muharram. Satu lagi terpisah, namanya bulan Rajab sebelum Sa'ban dan Ramadan. Ini sebetulnya Mbak Eva ya, dulu dalam tradisi bangsa Arab, ya, itu adalah bulan di mana orang itu sedang menuju Baitullah. Kalau Zulqa'dah, Hmm. Zulhijjah ini persiapan Haji. haji. Muharramnya pulang haji. Rojab itu kalau Hmm. orang mau umroh, nggak kayak Mhm. sekarang orang umroh itu kan tiap hari, tiap Iya. bulan. Nah, orang Arab punya tradisi kayak gitu. Maka karena mereka sedang qasidan baitullah, menuju ke rumah Allah, mereka diberi penghormatan. Penghormatannya apa oleh Allah? Dijaga nyawanya. Maka identik bulan suci dalam artian bulan haram itu adalah bulan yang diharamkan. Di dalamnya terjadi peperangan. Gitu loh. Jadi Oh, sebatas itu. bulan Sebatas haram itu bulan itu. diharamkan Bulan terjadi diharamkan peperangan. terjadinya peperangan. Hmm. Sama dengan tanah haram. Oke. Tanah yang di dalamnya itu harus dijaga kehormatan, nyawa, harta, binatang, ekosistem. Nggak boleh cabut sembarangan, nggak boleh membunuh binatang sembarangan. Nah, itu terkait dengan sebetulnya ibadah
haji. Jadi kalau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kalau terjadi peperangan kan orang merasa tidak aman untuk berangkat ke sana. Iya. Kalau terjadi di bulan Muharram, gimana pulangnya? Nah, itulah sebetulnya asal muasal 4 bulan ini dari 12 bulan yang Allah tetapkan itu dikatakan sebagai bulan haram, bulan suci yang Allah haramkan di dalamnya pertumpahan darah. Jadi haram itu sebetulnya artinya larangan begitu Larangan ya, Kiai ya? menumpahkan darah, larangan memulai peperangan. Tapi kalau diserang, ya dia boleh untuk membela diri. Baik. Nah, kalau begitu apakah kemudian ada resiko-resiko, ada konsekuensinya jika kemudian di bulan-bulan haram tadi yang ada larangan untuk Iya. menumpahkan darah itu dilanggar Iya. oleh umat muslim? Iya, hukumnya adalah dosa yang besar sekali. Melakukan peperangan itu, ya kan Quran juga yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi. Orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di bulan suci, bulan haram ini qitalin fihi, perang di dalamnya itu apa? Qul qitalun fihi kabir. Itu dosa yang besar sekali. Ada maknanya atau tidak sebetulnya, Kiai? Ada tempat-tempat yang kemudian disebutkan haram, lalu ada bulan-bulan yang disebutkan sebagai haram. Iya, gitu. kalau terkait dengan bulan 4 tadi, Iya. kalau terkait dengan tempat itu hanya ada 3. Yang pertama adalah Masjidil Haram di batasan kota Mekah, kemudian kota Madinah, kemudian adalah Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Ini adalah 3 tanah suci yang di dalamnya diharamkan terjadinya pertumpahan darah kalau memulai itu dalam artian kita nggak boleh memulai perang. Tapi kalau dulu di zaman Nabi itu ditanya Rasulullah, dan orang musuhnya Nabi itu licik gitu, nanya Rasulullah, Muhammad katanya, kamu menghargai nggak yang namanya bulan suci 4 ini? Oh iya. Itu budaya Arab, budaya jahiliyah, tapi menjadi budaya Islam juga. Nggak boleh perang di situ. Tahu kayak gitu, diserang nih sahabat Nabi. Maka membalas. Loh, kata orang kafir itu protes sama Nabi. Katanya nggak boleh perang. Turunlah ayat. Qitalun fihi itu kabir. Dosa besar. Wasoddun anil masjidil haram. Mencegah orang untuk sampai ke masjidil haram. Tapi, nah ini juga ada salah kaprah nih. Wal fitnatu. Fitnah itu akbaru minal qatli, lebih besar daripada pembunuhan. Itu yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia secara salah kaprah tuh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ adalah perilaku kekafiran yang kemudian membuat teori licik kepada Rasulullah. Kan dia katakan bulan suci Nabi boleh nggak perang? Oh nggak boleh. Padahal mereka juga bangsa Arab itu nggak boleh melakukan perang. Tahu Rasulullah juga menghargai, mereka memulai peperangan dengan harapan kaum muslimin tidak membalas. Perilaku yang semacam itu kata Rasulullah itu lebih dosa daripada peperangan di bulan suci. Jadi itu adalah hikmahnya menjaga kesejahteraan orang yang datang ke rumah Allah tanpa membawa senjata, melepaskan pakaian, kemudian dengan niatan hanya labbaik Allahumma labbaik, ini tidak boleh dikotori oleh ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Itulah dasarnya bulan haram tadi. Baik. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara tadi ada 4 bulan haram, apakah ada amalan-amalan yang kemudian diutamakan di saat bulan haram? Tentunya tadi haji begitu ya, Kiai ya. Tapi ibadah secara bagi khusus yang tidak ada. Tidak yang berangkat haji begitu misalnya, apakah ada amalan-amalan? Kalau yang tidak berangkat haji, kan ini sebetulnya kaidah normal dalam agama. Dalam agama begini loh. Pintu surga itu banyak. Kalau saya tidak bisa lewat pintu yang itu, saya lewat pintu yang ini. Asal kriterianya ada, jangan sampai saya tidak termasuk dalam kriteria semua itu. Jadi kalau saya misalnya tidak bisa wukuf di Arafah, karena nggak haji. Apa wukuf itu? Wukuf itu kan wakofa, berhenti di padang Arafah. Makanya semua jamaah haji itu kan wajib berhenti di padang Arafah, ya, dan tidak bergerak sampai nanti maghrib kan. Wakofa itu berhenti. Maka kata guru saya, kalau kamu sedang ada di bulan haji dan kamu tidak bisa berhenti di Arafah, maka berhentilah dari melanggar hukum Allah. Maka berhentilah dari mengumbar hawa nafsumu tanpa ikatan agama. Itu kan sederhana pesan itu. Ya, siapa orang yang tidak bisa melempar jumroh,
ya, maka dia punya kewajiban untuk melempar setan yang ada dalam hatinya, dibuang jauh-jauh. Nah, ketika kita melakukan amalan seperti ini, kita berharap bahwa pahalanya itu kan urusan Allah. Ya. Jadi nggak ada kaitan antara Mbak Eva wukuf di Arafah, saya wukuf di Jakarta, kemudian pahalanya pasti besaran yang di Arafah. Belum tentu kan. Ketika saya wukuf berhenti di Indonesia, saya ya Allah ini ada bulan suci, saya janji ya Allah berhenti dari semua hal-hal yang tidak pantas, saya berhenti dari menyakiti tetangga, saya berhenti dengan niatan seperti orang yang berhenti di padang Arafah untuk bertafakur akan Allah. Subhanallah, baiklah Kiai. Jadi nggak perlu kecewa Nggak kalau perlu visa kecewa kalau hajinya kita nggak turun, nggak dapat gitu. Karena kita bisa melakukan hal yang sama di bulan ini. Subhanallah, baiklah. Setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan ini soal makan daging anjing, mencuci mulut pakai tanah. Nah, ketika ada seorang muslim yang tidak mengetahui daging yang dimakan itu adalah daging anjing atau babi dan baru mengetahuinya setelah selesai makan, apakah setelah itu ada kewajiban mencuci mulutnya? Nah, jika ada, apakah caranya juga menggunakan tanah? Temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali.